Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat dimanapun berada, kali ini kami sedang berada di Puncak Erad. Puncak Erad itu posisinya antara Lembang dan Subang, dari atas ke bawah sana. View-nya sangat bagus, dan bagi sahabat yang berkeluarga, boleh salah satu destinasi jalan-jalan ke Bandung, ke Lembang, ke sini Puncak Erad. Kalau kami sedang sepedahan. Bersama saya ada sahabat saya, teman futsal, teman goes juga, dan plus teman lomba-lomba ke masjid juga di perumahan tuh. Bersama saya, kalau saya panggilan persahabatannya adalah Bang Iman. Bang, perkenalkan nama lengkapnya gimana nih Bang? Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, perkenalkan nama saya, nama lengkap itu Saidiman. Saya sekarang ini sedang menempuh S3 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Alhamdulillah. Udah semester berapa Bang? Saya sekarang semester 7. Wah, semester 7 ya. Alhamdulillah, kebetulan saya salah satu penerima beasiswa LPDP yang beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri. Ya, gitu. Oke, baik sahabatku, itu perkenalan. Sebetul. Sebentar. Asalnya Bang, Asal saya dari Sulawesi Tenggara, di kota Kendari. Gitu ya. Jadi kalau S1, S2 di Kendari ya Bang? S1-nya di Kendari di Universitas Halu Oleo, dan S2 di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tema diskusi kali ini adalah antara keluarga dan karir. Oke, antara keluarga dan karir. Kita buka-bukaan perihal sahabat saya ini nih. S3-nya oke. Sekarang sudah mempunyai amanah 2 anak. 2 anak. Ini kan pasti bukan orang kaleng-kaleng nih. Kalau ditanya apa bisa memanage itu semua, bisa menyelesaikan, sedang on the way lah gitu, on the way S3-nya. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Keluarga juga terus dibinanya, alhamdulillah pasti ada ilmu-ilmunya. Nah, kita satu-satu nih kita pretelin. Ya. Nah, kita pretelin. Ini perihal nafkah, Bang. Nafkah untuk keluarga dari mana saja nih, Bang? Boleh tahu nih. Untuk nafkah itu saya sekarang mengandalkan dari beasiswa. Ya, dari beasiswa. Kebetulan di beasiswa Pudi DN itu ada tunjangan untuk keluarga. Jadi tunjangan 1 istri, 1 anak. Jadi bukan 2 istri, bukan. Tunjangannya 1 istri, 1 anak. Bahaya lah. Ya, gitu, tunjangan. Nah, alhamdulillah dari itu, alhamdulillah sampai sekarang ini mempunyai 2 anak. Mencukupilah untuk menafkahi keluarga saya. Alhamdulillah. Saya dengar juga ada investasi malahan dibeli di Kendari sana ya Bang ya? Boleh ceritalah, berbagi lah kita. Ini niatnya untuk memotivasi, menginspirasi yang lain, bukan niat nauzubillah summa nauzubillah ria ataupun yang lainnya. Boleh Bang, kita sharing aja nih. Iya, persoalan investasi kecil-kecilan lah ya gitu. Alhamdulillah dari sebagian beasiswa ini saya investasinya untuk beli tanah, punya tanah sendiri begitu. Jadi karena harga tanah itu makin lama itu makin terus meningkat. Iya. Karena hari ini saya lihat masih agak murah dan masih mampulah untuk dibeli. Nah, kemudian dari sebagian uang yang saya punya, daripada disimpan di bank dan itu tidak berguna, lebih baik saya belikan tanah dan investasinya di sana, disimpan di sana gitu. Iya, baik. Selanjutnya kita juga boleh tahu aktivitas istri apa aja Bang? Apakah berpendapatan atau hanya jadi ibu rumah tangga Bang? Aktivitas istri untuk sekarang ini membantu juga di kantor. Kebetulan istri itu punya kantor dari peninggalan almarhum dan almarhumah. Iya. Jadi istri itu bisa bantu di kantor. Tapi kalau untuk nafkah itu dari saya sendiri pribadi. Ya, betul. Alhamdulillah, karena wajibnya nafkah itu dari suami. Nah, perlu sahabat tahu,
Ini mertua beliau almarhum Pak Haji Ma'ruf ini adalah teman lomba-lomba subuh juga nih bersama saya dulu itu, Masya Allah, saya suka rindu ke almarhum tuh. Nah, kita lanjut lagi diskusi kita dalam memanage keluarga nih Bang. Ini kan tadi sebelum masuk ke diskusi di video ini, karena saya juga hadir di pernikahan Abang, berarti total 2 tahun masuk ke tahun ketiga nih gitu ya. Dinamika di awal pernikahan yang muncul, apa yang bisa di-sharingkan kepada sahabat semua nih Bang? Iya, berbicara tentang rumah tangga itu pasti ada dinamika. Tidak ada rumah tangga yang terus berjalan mulus, tidak ada. Pasti ada dinamikanya. Namun bahwa untuk saya pribadi yang hari ini juga terus belajar mengenal agama itu, terus meningkatkan diri, kualitas agama itu, ya setelah mempelajari memang bahwa dalam menuju rumah tangga itu perlu adanya ilmu agama. Ilmu agama ya, terutama kita sebagai agama Islam. Betul. Tentu harus mengetahui, apalagi kita sebagai kepala keluarga itu harus ilmu agamanya lebih tinggi daripada istri. Nah, itu. Jangan sampai kita yang lebih paham agama itu istri dibanding suami. Itu bahaya. Ya, jadi saya juga sampai hari ini masih terus belajar untuk bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah itu ya. Yang kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang harus banyak dipelajari itu adalah kita apapun kondisinya, apapun yang kita alami dalam rumah tangga, pertama kita harus tetap bersyukur. Bersyukur dan kemudian selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin apa yang saya hadapi ini juga bagian dari ujian, atau mungkin adalah karena perbuatan dari yang ke belakang kemudian didapat pada saat sekarang begitu. Jadi flashbacknya itu harus yang utama kita bersyukur dan kembali ke yang Maha Kuasa, seperti itu. Kembali ke Maha Kuasa. Betul. Baik, itu dinamika keluarga dan kuncinya ada sabar dan syukur. Selanjutnya juga ilmu yang terus bertambah, ilmu agama. Wah, keren banget. Selanjutnya Bang, kita lanjut ke pendidikan anak nih. Pendidikan anak. Nah, Ejra yang pertama, yang kedua Amar. Apalagi laki-laki semua. Siapa lagi yang dicontoh selain ayahnya dalam mendidik anak Bang? Boleh berbagi sharing kepada sahabat semua nih. Ya, karena anak saya ini masih bayi lah, karena belum 2 tahun. Yang pertama itu namanya Muhammad Ezra Pratama. Alhamdulillah. Itu belum 2 tahun, yang 1 tahun lebih. Yang kedua Amar Ibrahim, itu baru 6 bulan. Nah, jadi sekarang untuk proses pendidikan anak, saya sampai hari ini belum terlalu difokuskan kemana, tapi bahwa impian saya ini tentu anak saya ini pendidikannya harus ke pertama pesantren. Yang harus kita terapkan dalam keluarga untuk anak adalah pendidikan pesantren. Kita harus kita akhlak mereka, akidah mereka, kemudian pemahaman agamanya harus dari sekarang kita mulai latihan itu. Terutama kalau misalkan ini anak-anak biasa di YouTube itu dikasih nonton ya yang Islami, nuansa Islaminya betul, kasih dengarkan Al-Qur'an. Ya, itu saya intinya gitu. Untuk sementara masih itu, karena anak-anak juga ini masih belum paham lah, masih sangat baik gitu. Jadi dari sekarang intinya didengarkan Al-Qur'an. Kemudian dikasih tontonan yang bukan tontonan yang dewasa, bukan tontonan anak-anak, tapi yang nuansanya Islami seperti itu. Iya. Baik, terakhir nih kita kupas perihal perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga itu selanjutnya mau tinggal di mana, punya anak berapa, gitu kan? Itu bukan mendahului takdir, tapi sebuah perencanaan. Selanjutnya investasi apa yang ingin diraih aja gitu. Boleh kita sharing kepada sahabat semua sejauh mana Abang dan keluarga dengan istri gitu ya, maksud saya mempersiapkan ataupun mempunyai plan ke depan nih tentang berkeluarga ini. Silahkan Bang. Iya, terkait plan ke depan untuk keluarga, terutama untuk anak-anak, saya hari ini kan domisilinya itu di Kendari. Saya KTP Kendari.
istri juga kemarin kan istri itu KTP-nya di Bandung, tapi kemarin sudah dipindahkan di Kendari di alamat saya. Nah, sekarang untuk domisili di Bandung, khususnya di Cigugur, Parompong. Nah, terkait pendidikan anak ke depan, saya inginnya saya itu ya untuk anak-anak sekolahnya itu di pesantren, terutama di punya impian. Saya selalu berdoa, ya Allah, semoga ke depan anak-anak saya bisa saya sekolahkan di Bandung, khususnya di Darut Tauhid pesantren. Ya, itu impian saya seperti itu. Nah, untuk tinggal apakah di Bandung atau di Kendari. Nah, sampai hari ini saya kalau saya pribadi masih tinggalnya masih di Kendari. Hanya kalau untuk istri pengennya di Bandung. Nah, dan saya pun sebetulnya kalau melihat pendidikan itu lebih bagus kalau misalkan saya tinggal di Bandung daripada di Kendari, ya, terutama itu tadi untuk pendidikan anak-anak. Betul. Karena ya di lingkungan saya di PC2 itu alhamdulillah saya sangat bahagia sekali. Warganya ya ramah dan kemudian agamanya bagus-bagus, ya, alhamdulillah. Dan bisa anak-anak saya bisa, ya, karena kita hidup ini tergantung lingkungan. Betul. Kalau lingkungan kita bagus, alhamdulillah insya Allah anak-anak juga akan bisa berafiliasi dengan lingkungan itu. Tapi kalau juga lingkungannya ya kurang bagus, pasti akan terbiasa dengan lingkungan itu. Jadi kalau untuk lingkungan saya lebih memilih di Bandung seperti itu. Jadi tentang perbedaan pandangan dengan istri itu ya ujung-ujungnya nanti tinggal dipilih saja begitu ya? Ujung-ujungnya tinggal dipilih. Saya juga sekarang sedang fokus untuk menyelesaikan S3 saya. Insya Allah kalau sudah selesai S3 baru memutuskan apakah saya balik di Kendari atau mungkin bisa menetap di Bandung. Tapi semua itu kita ya tidak jangan sampai seuzon gitu. Terus juga berdoa semoga Allah memberikan kita tempat yang terbaik dimanapun kita berada, sebetulnya kembali ke kitanya. Dan juga intinya kita terus berdoa semoga Allah itu menunjukkan kita jalan yang lurus gitu, seperti itu. Ya. Dan yang paling utama, yang paling keren adalah disiapkan tempatnya. Di Kendari saya tadi sudah dengar 2 kafling udah disiapkan dan 1 rumah juga udah siap ya Bang ya. Di Kendari insya Allah untuk investasi di masa depan, khususnya untuk anak-anak sudah menyiapkan 2 kafling tanah itu dekat bandara. Kemudian Kendari, saya sendiri punya rumah, ya alhamdulillah rumah tipe 36. Ya, kemudian juga adalah satu lagi punya tanah lagi. Ya, jadi ada tanah itu punya 2 tempat, dekat kota sama dekat bandara. Itu. Jadi mau dipilih di Bandung maupun di Kendari, insya Allah sudah disiapkan. Itu penting untuk kita semua di manage. Oke Bang, ada kata-kata nasihat terakhir khususnya untuk sahabat yang menuju pernikahan Bang? Nasihat untuk menuju pernikahan yang harus disiapkan bagi saya adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama, pengetahuan tentang Islam, dan kemudian pengetahuan tentang syariah Islam seperti apa, menikah seperti apa, tugas dan tanggung jawab lelaki seperti apa. Kemudian juga laki-laki harus memilih calon istri seperti apa. Tentu harus yang ya bisa dilihat lah mana yang akhlaknya bagus, ya gitu. Jadi ke depan untuk laki-laki, saya kemarin sebelum menikah sempat mengikuti pranikah. Ada ilmu-ilmu dari pranikah itu, alhamdulillah itu sangat bagus. Dan kemudian kalau misalkan sahabat-sahabat, teman-teman di sana ada yang melakukan kegiatan itu, sebaiknya ikut karena itu sangat bagus untuk menambah pengetahuan kita tentang menuju pernikahan itu, yang sakinah mawaddah warahmah itu sangat penting. Karena kalau tanpa ilmu itu saya pikir akan susah. Apalagi di Bandung saat ini saya selalu baca di media itu tingkat perceraian itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Betul. Makanya sebetulnya ilmu agama itu sebelum pernikahan itu harus disiapkan dari sekarang. Seperti itu masukan dari saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Iman atas sharingnya pada hari ini. Silahkan ambil hikmah sahabatku dan kuatkan tekad bagi sahabat yang sedang menuju pernikahan, bahwasanya cara Allah memberikan rezeki kepada kita tuh teramat sangat luas, pakai banget ya Bang, sangat luas. Yang tidak terpikir dari mana rezekinya. Ini yang di samping saya beasiswa itu kan bukan kaleng-kaleng nih. Kalau tadi
sebetulnya udah dari sebulan yang lalu kita berbagi cerita tuh, ada angka-angka fantastis, membuat menulis jurnal. Ya, menulis jurnal banyak lah. Yang jelas di setiap ada usaha, insya Allah Allah sudah menggariskan takdir kita masing-masing. Masya Allah. Allah insya Allah tidak tidur. Intinya kita niat yang baik. Betul. Intinya kita punya niat yang baik dan kembali selalu di jalannya gitu. Insya Allah kita ada jalan insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bang Iman. Insya Allah berjumpa kembali dari Puncak Erat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua tentang tema antara keluarga dan karir. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini view-nya teman-teman. Tuh, ini Subang. Kalau ke sini Subang. Subang, situ Tangkuban Perahu terhalang. Dan ini suasananya Puncak Erat. Ini coklat udah siap ya. Itu aja teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.